Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal ghadat. Salatan tardahu lana biha abwabal khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 23, halaman 23 nomor 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Artinya surah Al-Baqarah ayat 218. Artinya bahwasanya ini nasihat Allah tentang menyempurnakan iman. Jadi kita setiap orang yang beriman lawan Allah disuruh menyempurnakan iman. Bahwasanya orang yang beriman adalah orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Semata-mata mereka itu mengharapkan akan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman, pamulaan kalimatnya disebut orang-orang yang beriman. Berarti di sini khitabnya kepada orang yang sudah Islam dan beriman kepada Allah. Arti iman itu percaya, yaitu percaya yang kita yang sudah hafal itu yang 6 macam itu nah. Kita percayai, kita yakini, beriman. Kalau dirinci, nah itu sangat luas. Cuma di antara sebagian pemahaman dari yang 6 itu adalah arti yang 6 itu percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada para kitab-kitabnya, rasulnya, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar baik buruk datang dari Allah. Itu yang 6 tuh. Nah, kalau dirinci pemahamannya itu banyak dan luas. Maka sampai-sampai ada pelajaran iman di kita supaya bujur-bujur paham tentang iman itu. Di antara sebagian ulama ada memadahkan bahwa beriman kepada Allah itu yaitu percaya bahwa Allah satu-satunya sebagai Tuhan yang disembah, hanya Allah yang satu-satunya yang sanggup menciptakan dan menjadikan seluruh makhluk. Itu dulu. Jadi yakin kita percaya bahwa hanya Allah yang menciptakan seluruh makhluk, dan juga hanya Allah yang menjaga, memelihara, memberi rezeki, menolongi seluruh makhluk. Tidak ada yang lain dari selain Allah Ta'ala yang menciptakan, menjaga, menolongi, memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Dan seluruh makhluk ini dalam genggaman Allah Ta'ala. Maka wajib kita percaya akan sedemikian itu. Nah, kewajiban ini kewajiban hati. Percaya bahwa Allah itu yang menjadikan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, itu disebut beriman adanya. Nah, maka kalau didetail lagi, wajib kita percaya, dirinci lagi pulang dari situ, bahwa seluruh yang terjadi adalah perbuatan Allah. Nah, sebab
yang menjadikan makhluk Allah, yang menggerakkan dan mendiamkan itu pun adalah Allah. Berarti yang terjadi itu seluruhnya perbuatan Allah. Wajib kita percaya kayak gitu. Apabila kita kada percaya, maka fakafara hukumnya, maka kafirlah ia. Kalau kita kada percaya, ini disebut iman naranya. Jadi percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada rasulnya, seluruh yang enam itu. Nah, amun dirinci, didetail, maksudnya kita percaya bahwa hanya Allah satu-satunya yang menjadikan segala sesuatu. Hanya Allah yang satu-satunya. Nah itu, jangan tertinggal satu-satunya. Allah ada niat naranya. Hanya Allah satu-satunya yang berisi kemampuan memelihara seluruh makhluk, mendiamkan dan menggerakkan seluruh makhluk. Maka seluruh yang terjadi adalah perbuatan Allah. Nah, yang terjadi itu bisa kita lihat atau di luar batas penglihatan kita. Bisa kita dengar atau di luar dari batas pendengaran kita. Bisa kita rasa atau yang di luar dari pengerasa kita. Seluruhnya itu dijadikan oleh Allah atau af'alnya Allah. Nah, itu amun dirinci yang kayak itu maksudnya, maksud beriman kepada Allah itu. Nah, af'alnya Allah atau perbuatannya Allah itu terbit dari sifat-sifat Allah. Nah, wajib pulang kita percaya bahwa seluruh sifat-sifat Allah itu maha sempurna. Jadi ulangin adalah seluruh perbuatan Allah itu terbitnya dari sifat-sifat Allah. Itu dulu. Nah, seluruh sifat-sifat Allah wajib kita percayai dua. Pertama, mustahil bersifat kekurangan. Yang kedua, maha sempurna. Dan sifat-sifat Allah ini kada kawa kita menghitungi berapa sifat Allah itu kada kawa. Cuma para ulama berijtihad. Ulama-ulama yang soleh, yang wali-wali Allah itu berijtihad supaya kita jangan nyanyuk memikirkan sifat-sifat Allah. Maka diijtihad, diringkas, diulah menjadi sebuah pedoman bahwa cukup kita mengenal sifat Allah 20, maka sudah terwakili seluruh sifat-sifat Allah yang lain itu. Nah, maka lalu timbul ada sifat 20 toh. Bukan berarti membatasi akan sifat Allah, karena sifat Allah itu kadang-kadang kita sanggup menghitungnya. Banyak benar, maka banyak benar, mustahil bersifat kekurangan dan maha sempurna. Satu-satu itu sempurna berarti. Nah, karena kebanyakan kita ini kada sanggup. Yang 20 aja bisa kada suah belajar, bahkan bisa kada hafal. Wujud, idam, baka, mukhalafah, bisa kada hafal tuh mayit. Apalagi mun dipadahkan banyak kada kehitungan. Sedangkan kita tuh wajib mengenal Allah. Nah, cara mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya. Nah, mendengar sifat-sifatnya kada kehitungan, lalu nyanyuk kena kepala. Nah, lalu para ulama ini cerdas, papanah, mewarisi para nabi, sifat papanah cerdas, lalu diulahlah menjadi 20 sifat. Nah, maka barang siapa mengenal akan sifat-sifat Allah, dihukumi mengenal Allah. Jadi cara kita mengenal Allah itu dengan cara mengenal sifat-sifatnya. Itu caranya. Walaupun nih contoh misalnya kita ini kan kada pernah binando, kada pernah kenal dengan misalnya lawan Datu Kalampayan. Pernah lapian pertemuan secara zahir karena kada sejaman, kada pernah bertemuan, kada tahu juga kayak apa kita kenal lawan sidin mun kada suah bertemuan. Nah, maka caranya mengenal sifat-sifat sidin. Oh, sidin ini orangnya bersifat ilmu, alim, orangnya ahli ibadah, zahid, zuhud, pemurah. Nah, lalu kita dengan melihat mengenal sifat-sifatnya lalu jadi pinanduk, buka itu kasidin. Nah, ini maksudnya kayak itu juga dengan Allah Ta'ala. Mengenal Allah dengan cara mengenal sifat-sifatnya. Nah, sedangkan kita yakin dan wajib kita meyakini seluruh kejadian apapun itu terbit dari sifat-sifat Allah. Sedangkan sifat-sifat Allah ini seluruhnya sempurna.
maha sempurna, mustahil bersifat kekurangan. Maka, kalau kita yakin seluruh setiap kejadian terbit dari sifat-sifat Allah, ya kalau dan sifat-sifat Allah ini mustahil bersifat kekurangan, maha sempurna. Sedangkan yang terbit af'al Allah ini dari sifatnya, dari sifat yang sempurna, maka af'al Allah itu pun sempurna. Mustahil sesuatu itu terjadi dari yang sempurna, hasilnya kada sempurna. Itu mustahil secara logika, secara akal aja dulu. Sesuatu sempurna menghasilkan yang sempurna juga. Nah, kita yakin tadi af'alnya, seluruh perbuatan ini af'al Allah Ta'ala. Yang kita lihat, kita dengar, kita rasa nih. Nah, sedangkan yang kita lihat, kita dengar, kita rasa ini af'al Allah Ta'ala. Af'al Allah Ta'ala terbit dari sifat-sifat yang sempurna, berarti af'al Allah Ta'ala pun sempurna. Ini yang disebut memahami atau menyempurnakan iman kepada Allah. Nah, lalu sifat-sifat Allah yang banyak itu dibagi pulang oleh para ulama secara global, garis besar terbagi dua pulang. Nah, pertama yang banyak kehitungan tadi tuh dibagi pulang secara ditinjau dari cara kerjanya, ditinjau dari efek depan, ditinjau dari kerasaan oleh kita ini. Nah, itu terbagi dua. Pertama, ada yang disebut sifat-sifat jalalnya Allah. Satu, arti jalal itu tuh kedahsyatan, keagungan, kehebatan Allah. Jalal naranya. Yang kedua, sifat-sifat jamalnya Allah. Arti jamal itu yang baik-baik, yang elok-elok, yang bagus-bagus, yang lembut-lembut. Nah, jadi seluruh sifat-sifat Allah yang sempurna tadi kawa dipadahkan dari sisi penampakan terbagi dua. Yang kita lihat ini terbagi dua. Ada yang bersifat jalal, ada yang bersifat jamal. Nah, kedua-duanya ini sifat-sifat Allah yang sempurna. Nah, dari sifat jamalnya Allah terbitlah sesuatu kejadian yang nyaman dilihat, nyaman dirasa, nyaman didengar. Indahnya aja, bagusnya, nyamannya. Nah, napanya aja tuh, bila nyamannya aja seluruhnya tuh kejadian tuh terbit dari jamalnya Allah. Nah, apa contoh yang nyamannya? Banyak benar kada kehitungan. Nyamannya aja, macam-macam tuh. Bagusnya aja, eloknya, ma pintarnya, ma anunya. Nah, yang bagus-bagusnya itu terbit dari sifat-sifat jamalnya Allah. Ada juga yang papalingannya, sadis nyelih ya. Beritakutan. Kada nyamannya, ma sedih bener sakit bener. Nah, itu pun kejadian juga. Karena kita melihat sesuatu yang kada nyaman, kada bagus, kada elok, itu pun adalah terbit dari sifat-sifat Allah yang jalal. Kedua-duanya itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Maka menghadapi sifat-sifat Allah atau menghadapi perbuatan Allah Ta'ala yang terlahir, yang terbit dari kedua sifat ini, wajib kita pulang. Kan kita yakin sudah nih, ini dari sifat jamal dan jalalnya Allah. Wajib pulang di hati kita berisi amal hati menghadapi dua perkara ini dalam rangka menyempurnakan iman. Ya kalau ini kan dalam rangka menyempurnakan iman. Jadi iman itu percaya. Kenapa percaya? Oh, yang datang ini seluruhnya adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah datang dari mana? Dari sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yang kayak apa? Oh, yang jalal dan jamal. Kalaunya jamal yang bagus-bagus, yang nyaman-nyaman, yang elok-elok. Kalaunya jalal bang, yang kada nyaman papalingannya. Nah, dan kita yakin seluruh sifat Allah maha sempurna, mustahil kekurangan. Berarti walaupun yang terbit dari sifat jalalnya Allah
itu pun sempurna. Nah, contoh yang jamal yang kita lihat di rumah kita misalnya pian bisi anak, ada anak nih penurut benar, paasian benar, bebakti benar dengan kuitan, katujuhnya beribadah. Nah, nyaman dilihat oleh kuitan kelakuan si anak ini. Nah, maka kelakuan si anak ini perbuatan narnya. Nah, kita yakin setiap perbuatan siapa yang tadi menjadikan? Allah. Maka kelakuan si anak yang nyaman ini terbit dari jamalnya Allah. Itu keyakinan kita tuh. Maka menyenangkan hati bagi kita sesuatu yang terbit dari jamalnya Allah ini. Ada pulang anak yang seikungnya, habis anak 22. Banyak bener kok 22 nih. Nah, bininya seikung aja. Seikung di Banjar, seikung di Palangkaraya. Nah, isi anak 22. Tapi yang seikung ini umang alihnya. Ada kawa dipadahi, ada kawa dinasihati, dipadahi, dinasihati sekali, inya yang menceramahi kuitan. Ngalih. Nak yang ke ini, apa bah pian ya? Memberi takutan anak. Disuruh belajar, kadang mau belajar. Disuruh supaya di rumah aja jangan terlalu banyak kawan-kawan yang kada bagus, malah inya semingguan kada boleh ke rumah. Nah, ini pun adalah sesuatu yang nampak kita rasakan, kita lihat. Kejadian kada? Setiap kejadian wajib kita yakin seluruhnya adalah perbuatan dari Allah Ta'ala. Ini keyakinan. Nah, tapi nyaman lah ini. Kada nyaman. Nah, setiap yang kada nyaman terbit dari jalalnya Allah. Nah, apabila sifat-sifat jalalnya Allah maupun jamalnya Allah sempurna, maka sebenarnya itu pun adalah sempurna jiwa. Yang kada nyaman bagi kita tuh sempurna jiwa sebenarnya. Kada boleh kita menganggap itu kada sempurna karena terbit dari sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Sihat, gagah, berduit, pengajungan, ya kalau itu jamalnya Allah tuh. Ada juga yang papalingannya garing, kada berduit, minta tolitoy. Nah, itu dari jalalnya Allah juga tuh. Dari jalalnya Allah. Nah, maka menghadapi seluruh kejadian yang kita kada kawa sebenarnya menangkis-nangkis lah. Bila Allah sudah menghendaki itu terjadi, baik itu khairihi, kebaikan dari Allah terbit dari jamalnya, maupun syarrihi, kejahatan yang diciptakan oleh Allah terbit dari jalalnya, wajiblah kita berisi amal hati supaya iman kita sempurna lawan Tuhan, yaitu husnudzan dengan Allah. Nah, jadi wajib kita bersifat husnudzan dengan Allah dalam rangka amun hendak menyempurnakan iman kita kepada Allah. Wajib kita husnudzan. Arti husnudzan itu bersangka baik. Nah, ini amal hati lah, amal hati. Syariat lain lagi nih, kita kadang membahas syariat. Syariat tetap dilaksanakan. Jar Allah gawi, siap bos. Nyawa berobat, siap bos. Nyawa makan, siap bos. Itu syariat. Ini menata hati dalam rangka menjalani syariat supaya hati ini imannya tadi bertambah-tambah sempurna. Barang siapa kita kada ada bisi keyakinan yang bujur, kita menganggap bahwa ada sesuatu makhluk yang bisi kemampuan menjadikan sesuatu, fakafara, kafirlah orang tersebut. Nah, kita ini sudah yakin yang menjadikan segala sesuatu Allah, cuma kadang bisa kada ingat. Bahkan kita tadi pulang bisa juga. Nah, seandainya kita nih kada yakin, kada percaya bahwa seluruh perbuatan Allah itu terbit dari sifat-sifatnya yang sempurna, kita menganggap ada sifat Allah yang kada sempurna, fakafara juga, kafir juga. Nah, kita tadi kan kada kayak itu. Kita berkeyakinan sudah sifat-sifat Allah itu maha sempurna. Cuma kita kadang kada ingat. Nah, seandainya kita pun beranggapan ada perbuatan Allah yang cacat, yang buruk, itu pun fakafara juga. Kita yakin seluruh perbuatan Allah elok. Makanya ujar wali Allah Ta'ala,
kullu fi'lik jamil. Setiap perbuatanmu wahai Allah elok. Setiap perbuatan kada ada ilahnya di situ, kada ada pengecualiannya. Setiap perbuatanmu adalah elok. Ini keimanan lah, keimanan. Makanya Siti, Siti ya kalau orang Indonesia nih, Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, wali Allah perempuan. Sidin itu berucap di sidin cakanya kada yang dilihat ini nah, cakanya yang makhluk ini nah, lain karya pian ulun bebijimnya sudah. Mau kada ulun melihat, cuma karena yang ada ini karyanya pian, ulun buka air mata. Nah, melihat karya pian bang. Kita yakin setiap karya Allah pasti baik karena terbit dari Allah yang bersifat maha sempurna, maha baik. Nah, tapi kita kadang kada ingat. Kada ingat apa? Kada ingat basangka baik lawan Tuhan. Kada ingat basangka baik. Selama kita kada ingat, selama kita kada ingat basangka baik, iman kita tuh turun naik dan cenderung turun drastis dalam menghadapi hidup. Mulai bangun guring kada ada sangka baik lawan Tuhan, sampai guring pulang kada ada sangka baik lawan Tuhan, iman kita nintu turun drastis, terjun tiruk irang, terjun tiruk ke bawah nah. Buktinya hari-hari bersangka jahat aja terus, bemamai, pusang, sarik ini itu segala macam. Nah, karena kesadaran itu kada ada di hati. Kenapa kesadaran kada ada di hati? Mungkin keyakinannya, keimanannya tadi mungkin belum belajar, bisa juga. Atau sudah belajar juga, cuma kurang dihayati. Nah, maka apa sangkaan kita lawan Tuhan? Ini supaya iman kita bertambah sempurna hari-hari ini. Kayak apa sangkaan kita lawan Tuhan? Yang naran sangka baik itu kayak apa? Nah, ijar kita, apapun yang pian gawi wahai Allah untuk ulun dan untuk seluruhnya itu adalah bertujuan baik bagi kami. Nah, itu disebut sangka baik narannya. Tang batis kaguguran parang misalnya, maka parang gonal itu parang gayang itu nah, gonal benar yang 2 meter 3 meter itu panjangnya. Nah, kaguguran batis, kagugur di batis, biru batis. Tapi kita sadar dan paham sudah seluruh perbuatan datang dari Allah. Dan perbuatan Allah ini terbit dari sifat Allah yang maha sempurna, maha baik. Berarti ini kejadian-kejadian yang baik. Nah, maka kita bersangka baik. Alhamdulillah. Dilihati, untung karena yang tumpulnya, kada karena yang landapnya. Caka karena yang landapnya paget jari gitu. Untung karena tumpulnya aja. Ada apa aja kita. Alhamdulillah juga. Ada karena yang landapnya, walaupun titikan pinjam mata biru batis yuk. Nah ini namanya bersangka baik, kada apa aja kita. Alhamdulillah. Mungkin ada batis pun ini pernah dahulu melangkah atau menyipak atau menjalani sesuatu yang kada diridhai oleh Tuhan, maka berdosa. Allah kada hakun berdosa batisnya sampai tabawa ke kubur ke akhirat, di dunia juga dihabisi dosanya dengan cara digugurakan dengan yang parang gayang tadi. Nah, kayak itu sangka baik kita lawan Tuhan. Nah, jadi sangka baik hukumnya wajib amal hati. Wajib ada di hati dalam rangka menyempurnakan iman. Paham sudah kita? Timbul pun pian bertakun, kenapa aku ini harus bersangka baik lawan Tuhan? Ya kada. Jawabannya kayak tadi dibeli ke atas pulang. Karena seluruh perbuatan yang terjadi ini datangnya terbitnya dari sifat-sifat Allah yang maha sempurna tadi. Nah, kita paham sudah sifat-sifat Allah itu terbagi dua tadi, ada yang jama, ada yang jalal. Kedua-duanya tadi terbit atau sifat-sifat tadi berdiri pada zat Allah Ta'ala. Nah, paham sudah kita ya kalau. Nah, cuma pulang ujar ulama tasawuf pulang. Tadi kan ulama tauhid tadi Pak Pandir. Ujar ulama tasawuf lah, bila sudah bisi keyakinan yang bujur, yang benar,
Imbah itu pulang ada bisi husnudzan sudah. Nah, jangan meninggalkan adab-adabnya lawan Tuhan. Jadi ada adab yang harus kita laksanakan. Kada boleh kita hanya sekedar bersangka baik. Ujar Imam Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin lah jasidin, barang siapa orang tuh bisi keyakinan yang bujur dengan Allah, sudah yang kayak tadi keyakinan tadi nih. Yang penjelasan yang pertama tadi, keyakinannya kayak itu bujur sudah tuh, bahwa seluruh perbuatan yang kelihatan ini adalah perbuatannya Allah. Yakin sudah kita tuh keyakinan tuh. Nah, terbit dari sifat jalal dan jamalnya Allah. Makhluk ada sanggup berbuat, ini keyakinan sudah. Nah, yakinnya kayak itu bujur sudah tuh. Dan ini jangan disambat di hati aja. Nah, imbah itu pulang inya sudah bersangka baik lawan Tuhan, bahwa setiap perbuatan Allah elok, bagus, ada hikmahnya. Dua sudah. Tetapi inya kada beradab, kada menjalankan adab-adabnya, maka orang itu min ashabil gurur. Dari Imam Ghazali ini, min ashabil gurur, termasuk orang-orang yang tertipu. Padahal bujur sudah keyakinannya nih, sangka baiknya bujur sudah, maka termasuk orang-orang yang tertipu. Nah, apa itu maksud tertipu? Tertipu ini mirip dengan tersesat. Sangka bujur ke situ, padahal lain jalannya di situ. Nah, maka kayak apa caranya supaya kita jangan menjadi orang yang tertipu? Agama yang dibawa oleh Nabi kita, disampaikan oleh para ulama, sudah menyusun ada bab lagi selain dari tauhid dan tasawuf, yaitu melaksanakan ajaran syariat. Nah, melaksanakan ajaran syariat. Jadi orang sufi ini orang yang bertauhid dan berfikih, maka disebutlah mereka itu sufi ngarannya. Anak tahun nih, tasawuf nih itu kan ajarannya, orangnya disebut sufi. Nah, pegarang sufi itu, jadi kita hati-hatinya bisa salah paham. Sufi itu ini aja, salah paham, kada mengerti. Itu nak ada pelajaran tasawuf yang di subuh al-hijrah, subuh Selasa itu nah. Kena ada penjelasannya tuh, nah barang tasawuf nih tuh. Jadi tasawuf itu pelajaran yang ketiga, tauhid, fikih, tasawuf. Orang yang bertasawuf maksudnya orang yang etikatnya bujur, bertauhid sudah kepada Allah dan mengagungkan syariat, melaksanakan syariat, itu sufi. Nah, mengagungkan syariat, syariat dilaksanakan. Kenapa syariat ini dilaksanakan? Karena di dalam prinsip orang sufi lah, prinsip orang sufi, keselamatan itu ada di mutabaah kepada Rasulullah. Itu prinsip orang sufi sudah. Kada kawan dihilang-hilangkan. Yang naran keselamatan itu ada di mutabaah kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah berdoa, kita juga berdoa. Maka kenapa kita berdoa? Karena Rasulullah berdoa. Padahal kita sudah tahu aja bahwa segala sesuatu yang baik aja sudah. Tapi Rasulullah berdoa kita berdoa ini bukan karena hendak bisa mengatur-atur Tuhan, kada. Nah, kita berdoa ini hendak supaya lawan Allah Ta'ala. Nah, pertama bujur sudah lawan Allah Ta'ala. Yang kedua lawan Rasulullah supaya dekat parak. Rasulullah berdoa, kita berdoa. Nah, maka gawian kita sama dengan gawian Rasulullah. Satu sudah yang mendekatkan kita dengan Nabi. Itu contohnya tuh. Bahan itu pulang Nabi nih, berwudu. Kita berwudu juga. Makanya wudu kita tuh kada boleh belain dengan wudu Nabi. Kenapa kita berwudu? Menurutin Nabi. Nabi berwudu kan. Kenapa sembahyang? Nurutin Nabi. Nah, jadi landasan dasar kenapa syariat itu diagungkan, karena itu adalah perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada orangnya ini berduit aja, sugih aja sebenarnya sudah. Seandainya kada berusaha lagi kan peribahasanya tuh mampu benar. Kada apa-apa aja kita sugih aja tuh, berduit aja, mampu aja tuh. Tapi tetap sidin ada yang berdagang kecil-kecilan. Ditakuni orang kan apa-apin berdagang kecil-kecilan, menuruti gawian Nabi. Ada kita nih bukan besar-besaran berdagang ya Allah. Ada kecil-kecilan lagi, makanya jauh benar pada Nabi.
Nabi bilainya hartan berdagang sampai waktu sembahyang. Ada kita kayaknya sembahyang lu rame lagi aja. Nah, berarti itu sudah menjauhi lawan kelakuan Nabi. Nah, maka apabila kita sudah bujur sangka baiknya lawan Allah atas dasar keyakinan tadi, maka iman tadi mendekati sempurna, belum bang sempurna. Kayak apa supaya sempurna? Nah, sudah bersangka baik, sudah jalani adab-adabnya. Maka adab yang terbaik menghadapi kelakuan Allah Ta'ala yang kita kadakawa menangkis, yang kita pasti menerima ini. Nah, para ulama membedakan dengan satu kata, taat. Nah, ini. Jadi handap aja kata-katanya tuh adab terakhir setelah bersangka baik, taat. Taat ya kita. Amun ditakuni kenapa taat? Kenapa ya taat? Nurutin Nabi. Ringkas saja tuh kok jawabannya. Jadi kita beramal tahu alasannya. Kenapa taat? Nurutin Nabi. Nah, lalu taatnya kita ini, Bang, yang kita jalani ini dalam sehari semalam 24 jam. Ya kalau 24 jam. Jika 24 jam kehilangan taat, maka berarti kehilangan iman sebenarnya. Maksud kehilangan iman di sini bisa jadi iman tadi berkurang atau bertipis. Nah, maka taat itu dihajatkan 24 jam juga. Walaupun taatnya itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang Allah bagi-bagi keadaan lawan kita. Nah, keadaan kita waktu dalam keadaan dapat nikmat dari Tuhan. Nah, nikmat itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Terbit dari sifat jamalnya Allah. Nah, yakin kita datang dari Allah, bersangka baik kita bahwa nikmat ini adalah anugerah Tuhan, kehendak Tuhan supaya kita dapat kebaikan. Nah, tapi kita disuruh taat dalam menghadapi nikmat itu, bukan hanya bersangka baik, disuruh taat. Apa taatnya orang yang dapat nikmat? Bersyukur. Nah, bersyukur. Nah, maka itu ada pelajaran syukur dalam rangka memahami ketaatan kita. Karena kita nih hari-hari dapat nikmat terus. Sangka baiknya sudah, yakinnya Bang sudah datang dari Allah. Adabnya lagi mungkin belum. Nah, apa adab orang yang dapat nikmat? Bersyukur. Kayak apa muntung orang bersyukur? Memuji. Siapa yang dipuji? Yang memberi nikmat. Siapa lagi? Sebab datang nikmat. Nah, sebab datang nikmat itu macam-macam. Kita nih misalnya kan garing, berobat, lalu sembuh. Yang menyembuhkan Allah, Allah dipuji. Sebab yang datang sembuh tadi ada dokternya yang mau obati. Dokter itu pun diterima kasihi. Nah, itu dipuji juga, didoakan juga. Itu kias saja tuh ke lain. Nah, maka orang yang beradab sudah yakin bahwa nikmat itu datang dari Allah, sangka baiknya lawan Allah, wajib menjalankan adab-adabnya, yaitu taat di dalam menerima nikmat tadi. Kayak apa taatnya? Bersyukur. Maka hakikat syukur itulah awalus syukri, mabda'us syukri, himung hati, gembira hati dengan Allah. Kalau kita bersyukur tapi hati belum ada gembira lawan Tuhan, maka belum dianggap bersyukur. Sedangkan gembira hati kepada Allah itu mabda'us syukri, awal-awal syukur. Arti awal-awal itu ini nah, caka ibarat syukur itu sebuah rumah lah. Nah, pintunya itu nah, pintu masuk ke rumah itu nah, gembira hati. Berarti kita hati kada gembira, padahal kita hari-hari dapat nikmat, berarti kita jauh benar dari masuk ke syukur. Pintunya aja kada kita dekati. Nah, ada orang yang hari-hari pina maungut, dia terus sedih, dia terus. Kenapa sebabnya? Nah, kada tali hati nikmat Allah di dirinya yang banyak. Nah, yang disebut kufur nikmat tuh. Padahal hari-hari Tuhan menolonginya, inya hendak duduk, kawa duduk. Tuhan mengawakannya duduk. Inya berdiri, kawa berdiri. Tuhan mengawakannya berdiri. Banyaknya orang yang hendak duduk berdiri, hendak kawa berbahan aja. Nah,
Bernapas masih kawa, Tuhan yang menolongi. Makan menyuap masih kawa, Tuhan yang menyuapi. Melihat masih kawa, mendengar masih kawa. Tapi kenapa kita sedih? Nah, berarti di luar dari rumah syukur naranya. Sedangkan di dalam rumah syukur tadi, di situ ada karidaan Allah. Maka hidup kita, hidup yang di luar dari karidaan Allah, cirinya pusang. Cirinya tuh pusang. Cakanya inya mau masuk ke dalam wilayah syukur, pintunya tadi gembira lawan Tuhan. Caranya kayak apa? Lihati nikmat Tuhan tuh, dilihati, dicari. Sekalinya banyak benar, gembira kita hati. Gara-gara kada terlihati nikmat Tuhan yang banyak, akhirnya kada tersyukuri. Maksud kada tersyukuri, hilang rasa gembira hati lawan Tuhan. Inilah yang disebut kupur nikmat naranya. Kita ini kadang-kala kada mensyukuri nikmat bini yang ada di rumah kita. Kenapa? Gara-gara membayangkan putri Indonesia yang di Perancis sana. Ayo pikirkan aja halus-halus dulu. Kita kadang mensyukuri keadaan yang di rumah kita ini segala macam, gara-gara memikirkan keadaan rumah tangga orang. Nah, itu. Syukuri yang ada. Cirinya gembira, karena pintu syukur itu adalah gembira. Kalau kita kada gembira, kada kawa dipadahkan syukur, pintunya aja belum kita dekati. Karena mabda'u syukri al-farah wasurur billah, gembira lawan Tuhan. Nah, maka prinsip kita tuh jangan model kayak orang muhin benernya melankolis, tapi anti melankolis lah. Melankolis tuh ya kawannya Melani. Dulu ada Melani loh kok, artis cilik. Nah, ini benang senang dia melankolis Melani itu. Apa juara mau ini? Mendramatisir. Kada kawan dramatisir, benar sedih, ujung-ujungnya berratapan ujar orang Hulu Sungai itu beriristaan. Beriristaan. Ujar bahasa ini lebay kah? Nah, ya kalau atau bahasa ulah bego lagi baper. Baper tuh ya beristaan. Bahasanya lain-lain ini. Kada usah kita beristaan. Ada sedikit santai aja. Kita gunakan prinsip lagu pramuka. Buat apa susah, buat apa susah. Susah itu kada ada pahalanya. Nah, ya kalau itu lagu pramuka, iyalah, itu pramuka lah. Ada sebuah nih, kada gaul biar apa? Aduh, lawasnya hidup, aduh so masuk pramuka. Ini fardu kifayah aja nih, cuma jangan nyentuh kelihatan itu aja syaratnya. Menyentuh kelihatan kada usah masuk pramuka itu cara. Asal itu aja jangan kelihatan. Ini kenapa seluruhnya lintur kelihatan, paha kelihatan, nah itu tuh gagalnya. Padahal bagus tuh prinsipnya tuh. Siap gerak, tepuk pramuka. Nah ya lah. Jadi bujur itu tuh buat apa? Susah itu kada ada pahalanya. Caka kita himbau lawan Tuhan, menikmati nikmat yang halus nih, nah karena diganali Tuhan nikmat itu. Jadi mau hendak nikmat itu yang ada nikmat di hidup kita nih, nah di awak kita, di rumah kita, hendak jangan hilang, bahkan beganal, himungi, syukuri. Maka itu caranya. Nah, mensyukuri nikmat adalah sebuah ketaatan yang hukumnya wajib. Hilang syukur di hati kita, di diri kita, berarti hati kita bermaksiat lawan Tuhan. Berdoa hari-hari, ya Allah, ya. Sihat tokon ulun, padahal orang sihat benar sudah nih. Garing sedikit nahan Ismailan. Bilang anu bener nah. Nangka kaya Tuhan tuh menggaringakannya bau umuran. Ya Allah, ulun ini usaha pina mundur bener undukan ulun dia, padahal hanya jamurannya setahun 2 tahun mundur, yang 50 tahun yang lalu jaya benar. Kan? Budak kayak Tuhan tuh jahat bener uninya tuh, nah kada boleh maka itu. Ya Allah, berikan ulun nikmat sebanyak-banyaknya, datangkan dari langit, keluarkan dari bumi, sampaikan yang kanan kiri, tolong mendekat kepada ulun seluruh nikmat. Model kayak kita tuh kada kebagian nikmat. Kada boleh nang kayak itu kupur nikmat darahnya. Jadi meminta lawan Tuhan itu seolah-olah kita tuh kada dapat jatah, tak salah nih tuh. Aja Tuhan ini doa nih memberi takutan benar.
Ini malaikat aja merinding mendengar. Nah. Nah, itu nah ketaatan hati. Jadi setiap satu nikmat yang kada disyukuri, kita bermaksiat karena kada taat. Maka nikmat ini banyak benar. Ya kalau nikmat ini banyak benar nih, berarti banyak juga syukur kita harusnya. Mensyukuri nikmat hukumnya wajib. Sedangkan nikmat itu la tuhsuha, ada kalau kita menghitung. Berarti syukur kita ini sebenarnya ada sebenar-benar bujur juga lawan Tuhan. Nah, makanya kita disuruh ada bab minta ampun. Ya Allah, lu minta ampun. Itu yang bagus doa, minta ampun karena kada bujur syukur lawan pian. Ada orang bertakon doa apa yang paling bagus dipinta? Doa minta ampun. Paling bagus sudah. Kita ini kada bujur-bujur syukur, kekurangan syukur. Amunaran luar biasa bang sudah. Abdul syukur. Naran, alhamdulillah, naran abis si anak bilang Muhammad syukur. Memilih bini kan dulu Siti Syukuriyah. Siti Syukuriyah bini. Luar biasa. Seorang Abdul Syukur bini Siti Syukuriyah, anak Muhammad Syukur, tapi hari-hari daur aja. Nah, itu tuh. Jadi cara supaya kita himung gembira hati, lihati nikmat Tuhan yang nyaman-nyaman di awak kita. Nah, satu sudah, ini panjang nih bisa sampai tengah hari sangunnya. Anjir bukan dimahnya. Ketaatan ini nah adab kita lawan Tuhan. Karena Allah Ta'ala pulang suatu hari kena menjulung lawan kita musibah. Bukan hanya nikmat bang dijulung, ada musibah. Nah, bersangka baik kita wajib terhadap musibah nih toh. Musibah ini adalah perbuatan Allah. Ini etikat di hati lah, etikat di hati. Kada boleh disambat di muntong. Kalau kita menyambat ini sudah takdir Tuhan, musibah ini ya adalah perbuatan Allah, haram hukumnya. Musibah, maksiat, sesuatu yang kada bagus, sebenarnya kada bagus ya kalau kita memandang dari ipik yang kita terima. Kalau kita mau menggawinin tuh maksiat, baguslah, kada bagus. Kalau kita mengekalinya, nah, maksiat tuh kada bagus kalau kita mengekalinya. Tapi kalau ditinjau dari ini adalah secara hakikat, jelas secara hakikat adalah perbuatan atau diciptakan oleh Allah, bagus saja, elok saja, kullu fi'lik jamil. Kenapa elok? Karena terbit dari sifat-sifat Allah yang sempurna. Nah, maka karena elok disuruh kita bersangka baik. Oh, ada tuh kebaikannya. Cuma jangan tertipu jadi Imam Ghazali. Jalani adabnya. Adab orang yang menggawi maksiat, selainnya bersangka baik bahwa itu ada hikmahnya, segera bertaubat. Nah, maka kalau maksiat ini ada dua sisi cara memandang. Kalau kita pandang ini dari Allah, pasti ada hikmahnya, maka jadi kebaikan. Kullu fi'lik jamil. Tapi kalau kita memandang dari sisi kita yang mengekali maksiat, itu buruk. Buruk. Kenapa buruknya? Kita kadang menjalankan adabnya. Apa itu? Kadang bertaubat dengan segera. Nah, adabnya itu. Jadi setiap apapun yang datang dari Allah itu baik. Gara-gara kita kadang menjalankan adabnya lalu jadi buruk. Segera bertaubat. Jadi mun kita tuh bersangka baik berarti cagar dapat baik gitu tuh ya kalau. Tapi laksanakan adabnya supaya bujur-bujur dapat kebaikan yang kita sangka tadi. Dapat ditakdirkan Tuhan menggawi maksiat. Misal ya kalau ditakdirkan Allah nih menggawi maksiat, kada kawa juga kita menangkis mun Tuhan mentakdirkan. Wajib kita bersangka baik, ada tuh kebaikannya Tuhan menggawi nengkai ini, menciptakan nengkai ini. Nah tapi jar Imam Ghazali jangan tertipu, supaya yang sangka kita baik tadi jadi kebaikan bagi kita, segera jalani ketaatannya. Apa itu? Bertaubat. Nah maka taubat itu ketaatan juga, sebuah ketaatan yang hukumnya wajib. Bahkan amun kita akan meneliti lah dosa kita ini sebenarnya banyak benar. Kita kada ingat lawan Tuhan berdosa. Kita kada mensyukuri nikmat Tuhan berdosa. Nikmat mata banyak, nikmat yang di diri kita sang banyakan. Kada kalau kita mensyukuri banyak tuh dosanya kita. Nah maka segera bertaubat. Lalu taubat ini disusun pagi, sore, siang, malam bertaubat. Intisari taubat menyesali. Nah orang yang melaksanakan taubat berarti melaksanakan ketaatan kepada Allah.
Bukan hanya taubat itu, istighfar itu, minta ampun itu dilaksanakan setelah bermaksiat, hendak mengerjakan ketaatan, hendak mengerjakan ibadah, sesudah melaksanakan ibadah, itu pun disuruh kita bertaubat lawan Tuhan. Nah, itu ketaatan narnya. Nah, dua itu nah kita cuma ingatakanlah ada sesuatu yang di hati sebagai keyakinan, sebagai hakikat, dan mulut disuruh mengucapkannya. Ada juga yang di hati adalah sebuah keyakinan karena itu memang hakikat, tapi mulut haram mengucapkannya. Ini mulut apa itu? Nah, apabila yang datang yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang nikmat-nikmat, yang nyaman-nyaman, kita yakini sebagai hakikat datang dari Allah, bukan datang dari makhluk, hakikat. Dan mulut pun disuruh mengucapkan sesuai apa yang menjadi hakikat tersebut. Apa yang kita sebut? Alhamdulillah, ini datang dari Allah, ini kesugihan Allah, ini adalah nikmat dari Allah, sambat jangan itu oleh mulut. Tapi kalau yang kada bagus bang, hanya sebatas hakikat, mulut jangan sampai mengucapkannya. Ujar kita nih di hati melihat sebuah kemaksiatan, kita paham pasti ada hikmahnya karena itu terbit dari sifat jalalnya Allah Ta'ala, pasti ada bagusnya, tapi jangan disambat. Apalagi disambat di hadapan orang bermaksiat itu pada memaginnya menggawi. Nah, boleh disambat tapi kuma nangaina kemaksiatannya nyawa gue itu pas sebenarnya ada aja hikmahnya, bagus lagi sebenarnya, asal nyawa mau segera bertaubat. Nah, boleh nang itu menyambat. Tapi kalau nyawa mengakali kada bertaubat itu berbahaya. Nah, jadi maksiat ini sebenarnya adalah hikmah oleh para ulama hikmah mendakan disebut hikmah. Kenapa? Asal paham. Jadi kenapa disebut hikmah? Cara Allah memasukkan orang ke dalam surga melewat maksiat bisa. Nabi memadahkan, jadi cara masuk surga itu bukan hanya dengan ibadah, dengan maksiat pun bisa masuk surga. Kayak pacarannya aja. Nah, jalan nih adabnya tadi segera bertaubat. Kita nih umur berapa? 50 tahun. Maksiat ya digawe. Segera bertaubat. Ke umur yang ke 50 tahun sehari itunya bertaubat, bujur-bujur menyesali, maka diampunilah dosa-dosanya yang 50 tahun tadi. Dan umur yang 50 tahun tadi diisi Tuhan dengan ibadah. Jadi maksiatnya yang 50 tahun tadi diganti dengan ibadah. Kan alhamdulillah ya kalau sekalinya mati sih Din, mati dalam keadaan yang kayak bayi baru lahir, maka kada ada yang layak menerimanya melainkan surga. Nah, pikirkan halus-halus. Jadi ada orang ini umur ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun, sama-sama bermaksiat. Yang umur 50 tahun sehari meninggal, tapinya sudah bertaubat, taubat yang bujur. Yang umur 30 tahun sehari meninggal juga, tapi sama-sama sudah bertaubat. Untung yang mana? Tak untung yang 50 tahun ini. Padahal tak banyaknya menggawe maksiat tuh. Kenapa untung 50 tahun? Yang 50 tahun maksiat tadi diganti dengan kebaikan 50 tahun. Yang ini diganti dengan kebaikan 30 tahun. Banyak mana? Ayo. Pikirkan dulu halus nah. Mun kaito kita bermaksiat aja dulu aja. Umur kada tahu nangai. Kada tahu kita mun caka-caka mau ukur ayo aja situ. Ada lagu yang ungu lo, andai ku tahu aja. Cakanya tahu. Kada tahu bang, itu masalahnya. Ada orang yang parasannya isuk ini malam nih lah, parasannya isuk tuhnya masih hidup. Parasannya jadinya kada bertaubat, kada mandi wajib, padahal imbah bejinah atau mandi wajib kada bertaubat kada apa kada guring aja no. Sekalinya digarak oleh yang bini, datang ke rumah langsung guring. Digarak oleh yang bini kada bangun lagi. Obah. Dikiau pulang sambatan kesayangan yang bangun yang. Kada anu juga. Digarak pulang oleh bini yang senjatanya itu kan bisa digarak langsung cugat langsung tuh. Itu. Ada cugat detoy. Nah, dilihati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah,
Nah, orang tertipu naranya. Jadi barang siapa kada segera bertaubat, tertipu. Umur kada babau. Nah, orang yang mati itulah sama dengan kita sangkaan sebenarnya. Nya menyangka masih hidup. Kita dina menyangka masih hidup nih kayaknya nih. Pikiran halus saudara. Ada yang menyangka jaga mati, yang jaga keluarnya mati adalah ada. Berarti menyangka masih hidup. Menyangka masih hidup esok. Nah, ini tersebut tolol amal narnya. Nah, itu buat nyalain pulang panjang kisahnya. Sudah waktu keluar ya kalau insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.